Artinya, ahasiban nas, apakah manusia mengira, apakah manusia menghitung, apakah manusia itu menduga, ahasiban nasu ayutroku, mereka dibiarkan, mereka Allah biarkan begitu saja, diletakkan gitu saja. Ayyutraku ayyakulu, bagi mereka mengatakan amanna, ya Allah kami sudah beriman. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak di titik-titik. Apa isi titik-titiknya? Apa isi titik-titiknya? Diuji. Berarti gini ya, apakah manusia merasa bahwa dirinya dibiarkan mengatakan saya beriman padahal dia tidak diuji? Itu terjemahan bahasa Indonesia. Yang pengen saya kasih tahu, jangan terlalu bergantung pada terjemahan. Karena bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu nggak sama. Bahasa Arab itu kosakatanya banyak banget, sementara bahasa Indonesia kosakatanya dikit. Bukannya kemudian menjelek-jelekkan, tapi itu faktanya. Kosakata bahasa Indonesia itu cuma sekitar 75.000 kosakata. Sementara bahasa Inggris punya sekitar 150.000 sampai 200.000 kosakata. Contoh, bahasanya Inggris kalau untuk menggambarkan orang tuh keren, magnificent, amazing, extraordinary, good, apalagi cool, dan segala macam. Bahasa Indonesia bagus, jadi gitulah. Paham ya? Jadi itu beda. Ada 7 kata berbeda untuk menggambarkan kurma. Kurma masak, kurma setengah masak, kurma masih mentah, kurma masih nyangkut di pohon. Indonesia cuma 1, kurma. Sekalian jadi gitu. Walaupun memang betul Indonesia punya banyak kata untuk satu kata. Contoh beras. Beras itu beda dengan padi. Padi itu beda dengan gabah. Gabah itu beda dengan nasi. Dalam bahasa Arab cuma ruz. Yaitu memang beda. Tapi bahasa Indonesia secara umum kosakatanya dikit dibandingkan dengan bahasa Arab. Makanya ada beberapa bahasa Arab di Indonesia kan sama-sama ujian. Setidaknya contoh, yuftanun diartikan ujian. Ada banyak lagi dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai ujian. Misal contoh, musibah. Pernah dengar? Musibah. Itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai ujian. Walaupun musibah sudah jadi bahasa Indonesia, tapi kalau mau diartikan lagi, musibah diartikan juga sebagai ujian. Ada lagi yang lain, bala. Bala itu juga ujian. Oke, coba kita bahas satu-satu. Di dalam Al-Quran minimal ada 3 kata yang menggambarkan ujian. 1, musibah. Contoh, musibah itu apa sih? Musibah asal katanya dalam bahasa Arab asobah. Asobah artinya kena. Contoh, ada orang manah kena di tengah, itu namanya asobah. Asobah itu kena di tengah, asobah. Contoh misalnya, ada orang punya 20 handphone, hilang 1, musibah nggak? Ada orang punya 20 handphone, hilang 1, musibah nggak? Ya enggak, masih ada 19 yang lain, Pak sekalian. Dia enggak kena. Tapi kalau ada duit 200.000, Anda punya duit 200.000, masih 2 minggu lagi baru gajian, hilang tuh 200.000. Itu musibah. Pak sekalian. Kenapa? Karena kena banget. Lagi pas udah mau sampai-sampainya, bentar lagi mau nikah, disalib di tikungan. Nah, itu musibah sekalian. Paham ya, sudah musibah ya. Jadi sesuatu yang kena banget sampai kemudian teman-teman merasa mau bunuh diri lah, kira-kira gitulah. Itu musibah namanya. Musibah adalah sesuatu yang mengenai manusia, dan musibah ini dirasakan oleh seluruh manusia, mau agamanya apa, mau kemudian dia siapapun, mau dia jabatannya apa, musibah pasti dapat. Itu yang pertama. Yang kedua namanya bala. Apa namanya? Bala. Ada orang Sumatera di sini? Ada orang Sumatera? Ada? Nggak ada orang Sumatera? Ada. Oh, pernah dengar bala, Pak? Wong Palembang ya. Bala 1, bala 2, bala 3, bala 4, bala 5, bala 6. Pernah dengar ya? Pas main domino itu ya. Oh, ini ahli ini. Yang paling susah itu bala berapa, Pak? Bala 6. Lah kenapa bala 6? Karena hisapnya paling berat. Kalau sudah dapat bala 6 itu hisapnya berat sekali. Itu susah keluar, paham sekalian. Dan hitungannya berat itu kan ya. Nah, jadi yang namanya bala itu adalah sebenarnya dalam bahasa Indonesia lebih tepat pada ujian dalam bentuk tes. Itu bala. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, "Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Jadi kalau bala, ibtila dalam bahasa Arabnya di dalam Al-Quran surat Al-Fajr tadi, itu artinya adalah tes. Contoh, manusia kalau saya tes dengan kekayaan, dia mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Kalau aku tes dengan kemiskinan, dia bilang Tuhanku menghinakan aku. Tes itu nggak ada salah dan nggak ada betul. Yang salah dan betul adalah jawabannya. Bisa dipahami sampai di sini? Coba lihat teman sekalian. Kaya, tes. Miskin, tes. Ganteng, tes. Jelek, tes, pintar, tes, bodoh, tes. Semua adalah ujian. Tergantung bagaimana cara kita menjawabnya. Ngomong-ngomong, lebih sulit ujian kaya atau ujian miskin?
Ujian kaya atau ujian miskin? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Makanya banyak orang miskin lulus ujian, tapi orang kaya nggak lulus ujian. Bisa difahami? Kok bisa begitu? Coba lihat teman sekalian. Lihat orang yang baru ditinggal bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada warisan, kira-kira ribut nggak anak-anaknya? Nggak ribut. Kapan ributnya? Kalau ada warisan. Lagi syirkah, lagi berusaha, pas lagi nggak ada duit. Nggak apa-apa, kita harus semangat. Usahanya harus kita jalankan. Kalau nanti ada untungnya, mudah-mudahan ini bisa membuat kita hidup lebih baik. Kalau belum ada duitnya, pas perusahaan sudah ada duitnya, mulai aja ada yang mikir. Kayaknya kita tuh bagi 50%, 50%. Tapi kok kayaknya kerjaan saya lebih berat daripada kerjaan dia. Ini kayaknya harus diubah deh kayaknya persentasenya. Paham sekalian? Orang ketika nggak ada uang, itu nggak ribut. Tapi ketika mulai sudah ada uang, mulai ribut. Berarti ujian mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian kaya lebih susah daripada ujian miskin. Ujian ganteng lebih susah daripada ujian jelek. Paham sekalian? Jadi kalau Anda tidak ganteng, bersyukurlah. Paham sekalian? Kadang-kadang ibu-ibu itu ketika lagi hamil bacanya surat Yusuf supaya anaknya, yang mereka nggak tahu orang ganteng tuh lebih banyak ujiannya daripada orang yang nggak ganteng. Paham sekalian? Lihat Nabi Yusuf, ganteng atau tidak? Hidupnya masalah semua, paham sekalian itu kan ya. Mulai dari awal iri saudara-saudaranya, masukin dalam lubang, lalu kemudian masuk penjara gara-gara ganteng. Kalau dia nggak ganteng, nggak mungkin digoda sama cewek, paham sekalian. Ketika masuk penjara karena ganteng, dilupakan temennya gara-gara ganteng, paham ya? Makanya hidup saya itu banyak masalah, paham sekalian. Jadi ini masalah ketampanan aja itu kan. Gak, jadi gini, guyon. Tapi intinya gini teman sekalian. Ujian itu datang dalam banyak hal. Orang bodoh itu ujian, orang pintar ya juga ujian. Dan jangan heran teman sekalian. Lebih banyak orang jatuh gara-gara pintar atau gara-gara bodoh? Lihat teman sekalian, iblis itu dulu beribadah pada Allah. Dan setiap ditambah ibadahnya, dia nggak ragu. Kamu tambah sujudnya, siap. Tambah rukunya, siap. Tambahnya bukan sebentar, nggak apa-apa. Berapa lama ya Allah? Berpuluh-puluh tahun. Oh boleh. Jadi sujudnya ditambah berpuluh-puluh tahun, dia nggak protes. Suruh puasa, nggak protes. Suruh apapun, nggak protes. Kapan iblis itu jatuh? Iblis jatuh ketika melihat kelemahan manusia. Kenapa saya harus sujud pada manusia? Dia ini kan newcomers, newbie gitu loh, itu kan ya. Ngapain saya harus kemudian nurut sama dia? Sedangkan saya itu lebih dulu, saya lebih beribadah kepada engkau. Saya dibuat dari api, dia dibuat daripada tanah. Kenapa saya harus menurut pada dia? Dia jatuh pada ujian ketika harus melihat orang yang lemah. Orang-orang itu sombong itu nggak akan muncul kalau ngeliat orang-orang yang tinggi. Anu lihat Ustadz Adi Hidayat, bisa sombong anu di depan Ustadz Adi Hidayat? Mustahil, paham sekalian. Hafalan kalah gitu kan ya. Lalu kemudian ilmu kalah, mau nyombong apa lagi? Ya, saya bilang ya biarin aja Ustadz Adi itu kan bisa gitu-gitu doang. Paling kalau bola dia nggak bisa katanya. Kanan atas Lukaku, kiri ya siapa? Ternyata beliau lebih paham paham sekalian. Ya sudahlah, ketika saya ketemu dia saya bilang ini, Ustadz Adi Hidayat bisa semua lebih tinggi daripada saya kecuali satu. Ada yang dia nggak bisa, saya bisa. Ada yang dia nggak pernah, saya pernah apa? Saya pernah makan babi, dia nggak pernah. Jadi itu aja bangga gitu kan. Gak, jadi kalau Anda ngelihat seseorang yang lebih tinggi ilmunya, lebih pinter, antum nggak mungkin sombong. Antum itu bisa sombong kalau antum lihat sesuatu yang lebih lemah daripada antum, paham sekalian? Ujian sombong itu bukan pada orang yang lebih tinggi, pada orang yang lebih lemah. Masuk kemudian masuk ke sini jam 3, masih sepi, marbot aja belum ada, keren banget gue ya. Jadi mulai muncul ketika antum membandingkan diri antum sama orang yang lebih lemah. Bisa dipahami? Tes itu lebih berbahaya yang kaya atau yang miskin? Yang kaya. Tes itu lebih berbahaya yang cantik atau yang gak cantik? Yang cantik. Orang yang dikasih lebih oleh Allah itu tesnya lebih berbahaya. Maka kalau antum lihat ada orang yang dikasih keleluasan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah percayakan tes yang lebih berat daripada antum. Kalau antum belum dikasih itu, berarti Allah lagi meringankan hidup antum. Bisa dipahami teman sekalian? Itu adalah yang kedua, namanya bala. Yang pertama namanya apa tadi? Musibah. Yang kedua namanya apa tadi? Bala. Dua-dua ini sama-sama dikasih Allah, baik pada orang mukmin, baik pada orang kafir. Mau dia beriman, mau nggak beriman, dia tetap dapat musibah, dia tetap dapat bala. Kapan antum berhenti dapat musibah dan kapan antum berhenti dapat bala? Kalau sudah jadi mayit. Jelas sampai di sini? Berarti selama antum masih hidup akan dapat apa tadi namanya? Musibah. Yang kedua dapat apa tadi namanya? Bala. Ada tipe yang ketiga yang merupakan tes, merupakan ujian yang lebih tinggi di antara yang lain, maka cuma disematkan oleh Allah pada orang-orang yang beriman. Itu yang tadi antum baca. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun diambil dari kata fa, ta, dan nun. Fa, ta, dan nun. F,
T dan N. Kata-kata apa yang antum ingat yang disusun dengan kata-kata fa, ta sama nun? Fitnah. Fitnah itu dari situ. Fitnah itu dari kata apa? Orang Arab berkata, fatantu zahaban. Aku lagi ngetes emas. Gimana cara ngetes emas? Gimana cara ngetes emas? Ada yang tahu? Ahli emas? Wah, miskin semua di sini kayaknya. Ada yang pernah tahu cara memurnikan emas? Diuji. Gimana cara memurnikan emas? Dalam kasus orang Arab, dibakar sampai kemudian dia lumer dengan suhu yang sangat tinggi, sangat gak enak banget. Itulah namanya fitnah. Saya lagi ngefitnah emas. Artinya saya lagi ngetes emas. Saya lagi ngefitnah kemudian emas supaya tahu kadarnya berapa. Itu namanya fitnah. Berarti kata Allah, ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Maksudnya adalah, apakah kalian merasa kalian dibiarkan aja mengatakan saya beriman sementara saya nggak ngetes Anda sampai titik mana kemudian kadar keimanan Anda dengan cara seperti manusia ngetes emas, dibakar. Paham sekalian? Artinya ini fitnah adalah ujian yang lebih tinggi daripada yang lain karena Anda akan mengalami proses pembakaran, proses yang sangat tidak nyaman, proses yang sangat ngeri, proses yang sangat sakit, it hurts banget gitu kan ya, karena Anda lagi difitnah, karena Anda mau dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami sampai di sini? Pesan pertama, kalau Anda beriman auto fitnah. Jelas sampai di sini? Nggak mungkin kalau Anda beriman Anda nggak difitnah. Nggak mungkin Anda beriman Anda nggak diuji dengan metode fitnah. Nggak mungkin. Karena itu sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Ya Allah, saya beriman kepada Engkau ya Allah. Amantu billah. Langsung auto ujian. Paham sekalian? Antum sudah nggak usah tahu lagi. Antum sudah pasti diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kok Allah kok jahat banget. Masa beriman malah diujinya tambah? Antum lihat nggak orang-orang hijrah? Antum lihat orang-orang hijrah? Bertambah atau berkurang ujiannya? Nambah. Yang nggak ada kemarin-kemarin datang. Itu kan ya. Contoh, saya punya teman. Itu awalnya ketika dia masih maksiat, dia masih kerja di bank, masih kemudian bermaksiat, hidupnya baik-baik aja. Anaknya banyak, hidupnya baik-baik aja. Begitu dia mau hijrah, apa yang terjadi? Istrinya sakit-sakitan, langsung ketahuan sakitnya parah, bisa meninggal kapan saja. Apalagi dia kemudian resign dari perusahaan yang tempat dia bekerja, dia cari duit nggak dapat kecuali cuma serabutan. Malu di depan istrinya yang menghasilkan duit lebih banyak. Apalagi jalan-jalan ke mall, anaknya ketimpa grinder, meninggal, pendarahan otak. Lalu kemudian dia bilang, Ustadz, kenapa Allah jadikan begini sama saya? Hidup saya baik-baik aja, Ustadz. Sebelum ini nggak ada masalah saya, Ustadz. Kenapa Allah justru timpakan ketika saya mau sholat? Ketika saya sholat, kenapa Allah justru timpakan pada saya? Saya bilang, saya nggak tahu Mbak. Yang jelas Mbak lebih diuji daripada saya, berarti Mbak lebih bernilai daripada saya. Kenapa? Karena ujian Mbak lebih berat daripada saya. Ketika ujian Mbak lebih berat daripada saya, mungkin Allah mengajarkan sesuatu yang nggak Allah ajarkan pada saya. Sadar nggak sih kita? Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini sial. Pada Allah ngajarin kepada kita pelajaran yang orang-orang kaya itu nggak dapat. Yang orang yang dalam keleluasan nggak dapat, Allah berikan pada orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah. Dan jangan-jangan saya bilang, satu waktu ada seorang ulama berkata, kenapa sih Allah menimpakan ujian pada hamba-hambanya terus-menerus nggak habis-habis? Kenapa? Karena Allah senang mendengar rintihan hambanya itu. Paham gak kira-kira saya? Allah senang ketika dia doa. Allah senang ketika dia bilang, ya Allah gimana lagi caranya ya Allah? Nggak ada lagi caranya ya Allah. Allah senang, maka Allah teruskan ujiannya sama dia supaya dia dapat pahala terus. Dan siksaan yang paling berat daripada Allah bukan ketika Allah ngasih Anda fitnah, tapi siksaan yang paling berat daripada Allah, kata ulama, adalah Allah membiarkan Anda lalai kalau Anda bermaksiat. Paham maksudnya? Anda nggak ngerasa kalau Anda bermaksiat. Itu siksaan paling berat. Karena Allah bilang, seralu dah. Paham nggak ibu kita kalau lagi marah? Ibu kita kalau jangan, itu masih belum marah. Jangan, masih belum marah. Jangan dek, itu nggak boleh, itu belum marah. Kapan ibu kita kalau marah? Serah. Silahkan, pergi sana. Itu sudah marah. Maksudnya sekalian, Allah kalau sudah begitu, itu sudah marah. Allah nggak mau peduli lagi sama orang, nggak diuji lagi dia. Kenapa? Fitnah itu adalah untuk seperti tadi. Ada teman saya yang lain, tatoan seluruh tubuhnya, hijrah, mau sholat, ya Allah, ada aja dia bilang, Ustadz, 3 bulan terakhir ini Ustadz, ada aja Ustadz, istri saya nabrak mobil orang, harus perbaiki, karyawan saya nipu, habis kemudian usahanya dari 17 jadi cuma tinggal 3 usaha. Apalagi duit dia kemudian ditelep sama orang, anaknya kemudian harus bayar ini lagi. Kemarin pergi ke Turki bareng-bareng saya, pergi ke Turki niatnya itu mau kemudian supaya jadi bahan pemasukan lah. Tiba-tiba pergi dari Solo ke Jakarta lupa bawa paspor, harus beli tiket yang baru. Kenapa hidup saya begini? Saya bilang sabar, inilah namanya fitnah. Kalau antum mengatakan saya beriman, antum auto ujian.
Teman-teman sekalian. Kenapa? Satu, karena itu adalah kemudian cara Allah untuk menunjukkan bahwa Anda beriman. Yang kedua, Anda emas. Anda emas. Allah tahu Anda potensi emas, maka Anda dikasih ujian. Kalau Anda batu, nggak mungkin dikasih fitnah, paham teman sekalian? Karena ada emas, makanya dibakar, dimurnikan. Kalau Anda batu, ngapain dibakar, paham teman sekalian? Jadi berarti kenapa Anda dapat ujian berat? Karena Anda punya potensi emas. Tapi jangan upload juga di sosmed begitu, paham sekalian. Gue emas, makanya gue diuji, itu baper, paham sekalian. Itu GR namanya. Tapi Anda harus tahu dalam diri Anda, kalau Anda dapat ujian, kalau ada orang lain dapat ujian, dia potensi emas. Maka dia dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Karena hanya emas yang dibakar. Batu nggak akan dibakar. Hanya emas yang dimurnikan dan kemudian ditera supaya dapat kadar yang bagus. Supaya kenapa? Sekarang saya mau nanya, teman-teman lebih senang emas 22, 23 atau 24 karat? Kenapa 24 karat? Lebih bernilai. Allah pengen Anda selesaikan semuanya di dunia, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah, Anda muncul dengan semurni-murninya emas, sebernilai-bernilainya emas. Ini yang Allah inginkan pada kita semua, yang Allah kasih fitnah. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu yang pertama. Berikutnya Allah katakan, kenapa Anda dikasih ujian? Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Karena Allah sudah kasih itu pada orang-orang sebelum kalian. Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Dan Allah sudah kasih itu semua pada orang-orang sebelum kalian. Kalian tahu nggak? Sebelum kalian ada orang-orang lebih pinter, ada orang-orang lebih berilmu, ada orang lebih sayang sama Allah, ada orang-orang yang Allah lebih sayang sama mereka, lebih ganteng daripada Anda, dan dapat ujian lebih berat daripada Anda. Kenapa Anda nggak dapat? Apa yang membuat Anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Muhammad? Apa yang membuat Anda merasa lebih istimewa daripada Nabi Ibrahim? Apa yang membuat Anda lebih istimewa daripada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Yusuf? Mereka semua dapat. Walaqad fatanna ladzina min qablihim. Dan Allah sudah uji semuanya mereka. Apa yang membuat Anda lebih merasa istimewa daripada mereka? Kita mengatakan bahwa kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul begitu? Tapi sayangnya banyak di antara kita yang kadang-kadang cuma milih ngikutnya mau di mana. Betul begitu? Termasuk salah satu. Ada doa Rasul yang jarang banget didoakan sama umatnya. Mau tahu? Ya Allah, aku minta hidup dalam keadaan miskin, aku minta mati dalam keadaan miskin dan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Pernah doa kayak begitu? Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan susah seumur hidupnya. Teman-teman sekalian, kita baca di dalam surat Al-Fatihah 17 kali sehari. Saya cuma mengingatkan aja. Al-Fatihah itu adalah inti daripada salat. Enggak ada Al-Fatihah, maka enggak ada salat. Ketika kita baca Al-Fatihah, ada satu ayat yang paling powerful di antara Al-Fatihah itu. Apa inti daripada Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah ayat yang paling powerful. Ya Allah, saya minta pertolongan dan saya beribadah kepadamu dan saya minta pertolongan. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal. Apa yang kita minta? Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, yang kami minta, kami spesifikkan dulu. Yang kami minta adalah jalan yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Persis, walaqad fatanna ladzina min qablihim. Yang Anda minta adalah fitnah-fitnah mereka. Ini yang Anda minta sebenarnya. Enggak percaya? Oke, coba lihat bagaimana tafsir para ulama. Dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim ada 4. Silakan pilih. 1 jalannya para nabi, 2 jalannya para syuhada, 3 jalannya para siddiqin, 4 jalannya para salihin. Berarti nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mulai dari yang paling bawah. Kalau nabi nggak mungkin lah, kan kita bukan nabi kan ya. Dan kita nggak mungkin dapat ujian seperti para nabi. Yang kedua, siddiqin, Abu Bakar. Ujiannya difitnah, nemenin Nabi, dapat kemudian kesulitan-kesulitan. Ali bin Abu Thalib gantiin Rasul ketika di kasur mau dibunuh sama orang, ngerinya luar biasa. Kayaknya terlalu berat ya Ustaz. Ada lagi yang lebih rendah. Oke, syuhada. Ada nggak syuhada yang nggak mati? Teman-teman sekalian, nggak ada syuhada yang nggak mati kan? Ya semua syuhada yang mati lah. Saya nggak siap mati Ustaz, masih jomblo Ustaz. Ada yang lebih rendah lagi Ustaz. Oke, salihin. Ya solihin itu yang difitnah sama orang, teman-teman sekalian. Lihat di dalam Al-Quran, kita berkata, kita memperbaiki. Mereka merusak, tapi mereka bilang, enggak, kamu yang merusak, bukan saya. Bisa dipahami untuk sekarang. Felix Yao dibilang radikal, Pak, untuk sekalian. Ya Allah, saya tuh pergi kemana-mana. Ini bukan ini kayaknya boy band ini, Pak, untuk sekalian. Saya mana-mana pakai batik, masih dibilang anti NKRI, Pak, untuk sekalian. Saya kemudian di rumah saya tuh, bapak saya agama Kristen, nenek saya agama Buddha, ada yang agama Katolik, ada yang kemudian Protestan. Di rumah saya tuh bineka tunggal ika, Pak, sekalian. Tapi saya masih dibilang intoleransi, Pak, sekalian. Ini kadang-kadang lucu. Yang fitnah siapa gitu kan ya? Yang kemudian yang kena fitnah siapa? Yang bubarin pengajian siapa? Yang dibilang radikal siapa, Pak, sekalian?
Capek deh tadi. Ya tapi nggak apa-apa. Ya walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kalau kita lihat nabi siddiqin, syuhada, salihin, semuanya susah. Itu jalan yang antum minta. Makanya coba lihat Fatimah. Itu ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, dia lihat wajah bapaknya. Ketika sakratul maut, nangis dia. Ya Allah, ya Nabi, ini Nabi Allah, matinya begini, wafatnya begini, kesakitan banget. Ya Allah, seumur hidup kamu menderita, wahai bapakku, masa menjelang ini juga menderita? Apa kata Rasulullah? Sabar wahai Fatimah, setelah ini nggak ada lagi penderitaan bagi bapakmu. Kenapa? Seumur hidup Rasul itu menderita. Antum kita ketika antum bilang siratal ladzina an'amta alaihim, kami mau jalannya Muhammad, kami mau jalannya Rasulullah. Ya Allah, apakah jalannya Nabi Muhammad itu bermewah-mewahan? Gak ada. Mobil mewah, rumah mewah, nggak ada. Bukan saya bilang nggak boleh, tapi Rasul kita nggak begitu. Paham sekalian? Siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pergi ke Thaqif, bertemu dengan ketika pergi ke Taif, bertemu dengan Bani Thaqif, dalam dirinya dia mengharapkan banget karena infonya itu orang baik-baik. Dia pergi ke sana dari Mekah, jalan kaki. Sekarang naik mobil ngebut 3,5 jam. Jalan kaki Rasulullah mengharapkan pertolongan orang-orang di Taif. Sampai di Taif, ternyata orang-orang Thaqif itu sudah diprovokasi. Akan datang pada kalian seorang yang nanti akan membuat kalian tuh terpisah daripada orang tua kalian. Dia ngajak dengan sihir dan mantra dia. Dia harus kemudian dihalang-halangi. Langsung kemudian dipersekusi. Disiapin anak-anak muda, remaja-remaja semua bawa batu lemparin pada Rasulullah. Orang gila. Rasulullah kemudian berdarah kakinya. Lalu kemudian ngucur pada jubahnya, berdarah semua. Rasul kemudian duduk di sebuah kebun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya Allah, saya mengadu kepadamu ya Allah. Mengadu apa? Kelemahan saya dalam berdakwah. Sedikitnya siasat saya dalam meyakinkan mereka bahwa Islam itu benar. Rasul nggak pernah nyalin orang lain. Paham sekalian? Dia selalu introspeksi pada dirinya sendiri. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Itu jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika perjanjian Hudaybiyah. Rasul kemudian mengatakan, ini jalan saya. Kita berdamai dengan mereka untuk kemudian melakukan hal yang lain. Umar nggak percaya. Umar bilang, ya Rasulullah, engkau benar Rasul. Diragukan oleh orang-orangnya sendiri. Diragukan oleh kemudian kelompok-kelompoknya sendiri. Bahwa ini benar atau enggak. Ini jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya para nabi ya begitu. Itu yang kita minta pada Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Mereka sudah diuji sebelum kita. Kalau kita diuji, itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau mereka bisa melewati, maka kita juga insya Allah bisa melewati. Dengan cara apa? Berkaca pada mereka, senantiasa menuruti pada mereka, senantiasa berada di belakang mereka. Untuk apa kemudian kita diuji? Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah sampaikan, kenapa kita semua diuji oleh Allah? Kenapa orang-orang zaman dulu diuji oleh Allah? Agar Allah kasih tahu pada Anda semua siapa yang benar-benar dalam agama ini dan siapa yang nipu dalam agama ini. Udah kelihatan? Sudah kelihatan? Dari kejadian-kejadian yang sekarang terjadi sudah kelihatan sama antum? Orang-orang mana yang benar-benar dalam agamanya, yang benar-benar mencintai umatnya, yang benar-benar kemudian jadi ulama bukan karena apapun selain karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang karena kekuasaan, ada yang karena uang, ada karena satu kepentingan. Antum sudah lihat sekarang? Itu cara Allah untuk melihat pada Anda. Jadi ini bukan hanya memurnikan emas, tapi menggrading antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum grade berapa sih sebenarnya? Antum grade 3? Antum grade 2? Antum grade 1? Kita nggak tahu, tapi cara Allah untuk menguji kita adalah dengan cara seperti ini. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Allah menguji kita agar Allah grading kita. Allah kasih tahu pada orang-orang, ini loh yang namanya penipu. Ini loh yang namanya orang-orang yang nggak benar. Ini loh yang namanya punya karena kepentingan. Ini loh yang benar-benar serius dalam menggunakan agama Allah. Siapa yang nggak berhenti ketika ditawari sesuatu? Siapa yang nggak berhenti ketika kemudian dalam halangan-halangan sesuatu? Itulah yang kemudian Allah sampaikan pada Anda melalui fitnah-fitnah yang terjadi. Bisa dipahami? Kalau ini nggak ada, kita nggak akan tahu sama sekali. Betul begitu? Kalau ini nggak ada, kita buta. Kenapa? Karena manusia nggak bisa melihat hati seseorang.